Salam. Kita mulai dengan materi mata kuliah expository preaching atau khotbah expository. Kita mulai dengan pengantar dan kita lanjut seterusnya. Sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Yesus, urapi kami semua. Kami ingin belajar tentang expository preaching atau khotbah expository. Biar Tuhan urapi kami semua, baik hamba-Mu yang mengajar atau sebagai dosen pengampu. Hamba Tuhan tahu hamba tidak bisa apa-apa tanpa urapan Tuhan. Hamba bodoh, hamba tidak mengerti apa-apa tanpa bimbingan, urapan, dan pertolongan, hikmat, dan kebijaksanaan yang Tuhan berikan. Hamba bergantung penuh kepada Tuhan. Hamba adalah ciptaan, bergantung penuh kepada Sang Pencipta. Hamba adalah ranting, bergantung penuh pada pokok anggur, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Tolong hamba, urapi hamba, mampukan hamba, biar hamba dapat mengajar, menyampaikan, mentransferkan ilmu ini dengan baik dan bermanfaat bagi setiap para mahasiswa yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu. Kita mulai pelajaran ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mohon bimbingan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Expository preaching. Pengantar. 1. Pengenalan khotbah expository. Definisi, ciri-ciri, tujuan, dan prinsip-prinsip khotbah expository. 2. Mengenal Alkitab, sejarah, struktur, dan isi Alkitab, serta bagaimana menggunakannya dalam khotbah expository. 3. Metode khotbah expository. Berbagai metode khotbah expository seperti khotbah expository yang sistematis, khotbah expository yang tematis, dan khotbah expository yang naratif. Definisi khotbah expository. Khotbah expository adalah sebuah metode khotbah yang berfokus pada penjelasan dan penerapan teks Alkitab dalam konteks yang spesifik. Berikut adalah beberapa definisi khotbah expository dari berbagai sumber. 1. John MacArthur. Khotbah expository adalah khotbah yang berfokus pada penjelasan teks Alkitab dalam konteks yang spesifik dengan tujuan untuk memahami dan menerapkan kebenaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. 2. Haddon Robinson. Khotbah expository adalah khotbah yang berfokus pada penjelasan teks Alkitab dalam konteks yang spesifik dengan tujuan untuk memahami dan menerapkan kebenaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk membangun iman dan menguatkan orang percaya. 3. Brian Chappell. Khotbah expository adalah khotbah yang berfokus pada penjelasan teks Alkitab dalam konteks yang spesifik dengan tujuan untuk memahami dan menerapkan kebenaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk membangun iman dan menguatkan orang percaya melalui penerapan kebenaran Alkitab. 4. D.A. Carson. Khotbah expository adalah khotbah yang berfokus pada penjelasan teks Alkitab dalam konteks yang spesifik dengan tujuan untuk memahami dan menerapkan kebenaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari, serta untuk membangun iman dan menguatkan orang percaya melalui penerapan kebenaran Alkitab. Yang kelima, John Virgil. Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa khotbah expository adalah sebuah metode khotbah yang berfokus
pada penjelasan dan penerapan teks Alkitab dalam konteks yang spesifik dengan tujuan untuk memahami dan menerapkan kebenaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari serta untuk membangun iman dan menguatkan orang percaya. Ciri-ciri khotbah ekspositori. 1. Berfokus pada teks Alkitab. 2. Penjelasan teks Alkitab dalam konteks yang spesifik. 3. Penerapan kebenaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. 4. Membangun iman dan menguatkan orang percaya. 5. Menggunakan metode penafsiran yang sistematis dan konsisten. Tujuan khotbah ekspositori. 1. Memahami kebenaran Alkitab. 2. Menerapkan kebenaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. 3. Membangun iman dan menguatkan orang percaya. 4. Mengembangkan keterampilan berbicara dan berkomunikasi yang efektif. 5. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang kebenaran Alkitab. Prinsip-prinsip khotbah ekspositori. 1. Prinsip konteks. Khotbah ekspositori harus mempertimbangkan konteks teks Alkitab yang sedang dikhotbahkan, termasuk konteks sejarah, konteks budaya, dan konteks dan linguistik. 2. Prinsip keseimbangan. Khotbah ekspositori harus mempertimbangkan keseimbangan antara penjelasan teks Alkitab dan penerapan kebenaran Alkitab dalam kehidupan sehari-hari. 3. Prinsip kesederhanaan. Khotbah ekspositori harus disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami sehingga dapat dijangkau oleh semua orang. 4. Prinsip keterlibatan. Khotbah ekspositori harus melibatkan pendengar secara aktif dengan menggunakan contoh, ilustrasi, dan pertanyaan yang relevan. 5. Prinsip kebenaran. Khotbah ekspositori harus berfokus pada kebenaran Alkitab dan tidak boleh mengandung kesalahan atau penafsiran yang salah. 6. Prinsip penggunaan Alkitab. Khotbah ekspositori harus menggunakan Alkitab sebagai sumber utama dan tidak boleh mengandung penggunaan Alkitab yang tidak tepat atau tidak akurat. 7. Prinsip penerapan. Khotbah ekspositori harus memiliki penerapan yang jelas dan relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga dapat membantu pendengar untuk menerapkan kebenaran Alkitab dalam kehidupan mereka. 8. Prinsip keterkaitan. Khotbah ekspositori harus memiliki keterkaitan dengan kehidupan sehari-hari sehingga dapat membantu pendengar untuk melihat bagaimana kebenaran Alkitab dapat diterapkan dalam situasi yang berbeda-beda. 9. Prinsip kesabaran. Khotbah ekspositori harus disampaikan dengan kesabaran dan ketenangan sehingga dapat membantu pendengar untuk memahami dan menerapkan kebenaran Alkitab dengan lebih baik. 10. Prinsip keterbukaan. Khotbah ekspositori harus disampaikan dengan keterbukaan dan transparansi sehingga dapat membantu pendengar untuk memahami proses penafsiran dan penerapan kebenaran Alkitab. Menurut John Virgil, dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip tersebut, maka khotbah ekspositori dapat menjadi lebih efektif dan bermanfaat bagi pendengar serta dapat membantu untuk mengerti kebenaran Alkitab, membangun iman, dan menguatkan orang percaya.
Prinsip-prinsip khotbah ekspositori yang lebih spesifik. 1. Prinsip penafsiran. Khotbah ekspositori harus menggunakan metode penafsiran yang sistematis dan konsisten seperti metode penafsiran historis gramatikal. 2. Prinsip pemilihan teks. Khotbah ekspositori harus memilih teks Alkitab yang relevan dan tepat untuk dikhotbahkan serta mempertimbangkan konteks dan tujuan teks tersebut. 3. Prinsip pengembangan struktur. Khotbah ekspositori harus memiliki struktur yang jelas dan logis serta mempertimbangkan pengembangan ide dan penerapan kebenaran Alkitab. 4. Prinsip penggunaan ilustrasi. Khotbah ekspositori harus menggunakan ilustrasi yang relevan dan efektif serta mempertimbangkan penggunaan contoh dan pertanyaan yang relevan. 5. Prinsip penerapan kebenaran. Khotbah ekspositori harus memiliki penerapan kebenaran Alkitab yang jelas dan relevan serta mempertimbangkan bagaimana kebenaran tersebut dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.